Halo, pernah nggak sih Anda merasa pas awal tahun gitu semangat banget mau berubah, bikin resolusi ini itu? Oh, sering banget itu kayaknya ya. Semangat 45 di Januari. Nah, iya kan? Tapi, tahu-tahu beberapa minggu atau sebulan kemudian kok rasanya balik lagi ke kebiasaan lama. Kalau Anda pernah ngalamin, tenang, Anda nggak sendirian. Itu fenomena umum. Dan sumber pembahasan kita kali ini, intisari dari buku keren Atomic Habits karya James Clear, punya pandangan menarik nih. Katanya masalahnya itu seringkali bukan di diri kita, bukan soal kurang niat atau gimana, Bukan di orangnya ya. Terus di mana dong? tapi lebih ke sistem yang kita pakai untuk berubah itu. Sistemnya yang mungkin kurang pas. Sistem ya. Menarik. Jadi bukan cuma soal mau, tapi gimana caranya gitu ya. Betul. Nah, kita bakal coba kupas bareng nih, gimana perubahan-perubahan yang kelihatannya super kecil, yang disebut Clear sebagai kebiasaan atomik ini. Atomik kecil banget berarti ya. Iya, kecil banget, tapi justru katanya punya dampak yang wah luar biasa gitu. Fokusnya itu bukan di motivasi gede sesaat, tapi gimana caranya kita bisa jadi 1% lebih baik setiap hari. 1%. Kedengarannya sepele ya. Kayak nggak ngefek gitu. Nah, itu dia, kayak nggak signifikan kan, tapi justru di situ katanya kekuatannya. Ya, ini konsep compounding effect, efek gabungan, yang sering dilupakan orang. Kita mikir 1% sehari, setahun ya 365%. Padahal nggak gitu. Oh, bukan gitu hitungannya? Bukan, karena efeknya itu melipat ganda. Jadi kalau Anda konsisten 1% lebih baik tiap hari selama setahun, di akhir tahun Anda itu bukan 365% lebih baik, tapi bisa sampai 37 kali lebih baik dari awal. Wow, 37 kali. Jauh banget ya bedanya. Jauh. Mirip kayak bunga berbunga di investasi. Tapi ini terapinnya ke kebiasaan kita sehari-hari. Nah, ini sering kelewat karena kita maunya hasil yang gede dan cepat kelihatan. Bener juga, kita sering nggak sabaran ya. Oke, menarik banget ini. Coba kita mulai dari gagasan utamanya deh. Lupakan tujuan, fokus pada sistem. Maksudnya gimana tuh? Gini, tujuan itu kan hasil akhir yang ingin kita capai. Misalnya, turun berat badan 10 kilo. Oke, itu tujuannya. Nah, sistem itu adalah proses atau rangkaian kebiasaan yang kita lakukan secara rutin untuk mencapai tujuan itu. Misalnya, sistemnya bisa selalu siapkan sayuran setiap kali makan, atau jalan kaki 10 menit setiap habis makan siang. Jadi sistem itu langkah-langkah konkretnya ya? Betul. Clear bilang, kita itu nggak naik ke level tujuan kita, tapi kita cenderung jatuh ke level sistem kita. Maksudnya, sebagus apapun tujuan kita, kalau sistem harian yang nggak mendukung, ya susah tercapainya. Wah, ini dalam nih. Jatuh ke level sistem kita. Terus ada juga yang bilang kalau pemenang dan pecundang itu seringkali tujuannya sama. Bener nggak sih? Seringkali gitu ya, sama-sama pengen menang lomba, sama-sama pengen sukses bisnisnya. Yang bedain itu bukan tujuannya, tapi ya itu tadi, sistem harian mereka, proses yang mereka jalani secara konsisten. Oke, jadi sistem ini krusial ya? Banget. Fokus cuma ke tujuan itu ada beberapa jebakannya juga loh. Pertama, kebahagiaan kita jadi kayak ditunda. Kita mikir, saya baru akan bahagia kalau nanti udah kurus, atau kalau udah dapat promosi. Jadi selama prosesnya nggak happy. Oh iya, benar juga, menunggu hasil akhir baru boleh senang. Kedua, setelah tujuannya tercapai, terus apa? Seringkali motivasinya langsung drop. Udah menang lomba, ya udah latihannya berhenti. Udah capek target, balik lagi ke pola lama. Makanya sering ada efek yoyo kan? Iya, sering lihat yang begitu. Nah, kalau fokusnya di sistem, di proses harian, kita dapat kemenangan kecil setiap hari. Setiap kali berhasil jalanin sistemnya, kita merasa berhasil. Ini secara psikologis jauh lebih sehat, lebih memuaskan, dan bikin kita bisa jalan terus dalam jangka panjang. Kita pegang kendali atas prosesnya. Masuk akal banget. Jadi ngerasa berhasil tiap hari itu penting ya untuk momentum. Ini kayak ini nyambung nih ke fondasi kedua yang dibahas Clear, perubahan berbasis identitas. Bisa dijelasin sedikit soal ini? Bisa. Jadi Clear membagi perubahan itu jadi 3 lapisan, kayak bawang gitu. Lapisan luar itu hasil. Apa yang kita dapat, misalnya badan lebih bugar, buku selesai ditulis. Lapisan tengah itu proses. Apa yang kita lakukan? Kebiasaan-kebiasaan kita, sistem tadi. Oke, hasil, proses, terus yang paling dalam. Nah, yang paling dalam dan paling kuat itu identitas. Ini soal siapa diri Anda, apa yang Anda yakini tentang diri Anda. Misalnya,
keyakinan saya adalah orang yang sehat, atau saya adalah seorang penulis. Jadi perubahan yang paling nempel tuh mulainya dari dalam, dari identitas ini ya. Bukan cuma saya mau lari maraton, tapi lebih ke saya mau menjadi seorang pelari, gitu. Persis, pergeseran fokusnya di situ. Karena kalau kita cuma fokus di hasil atau proses, tanpa mengubah keyakinan tentang diri sendiri, perubahannya sering nggak awet. Tapi kalau kita mulai dari mengubah identitas, perilaku itu akan ngikutin secara alami. Gimana cara ngubah identitas itu? Kan nggak segampang ngomong doang ya? Nah, ini yang menarik. Clear bilang, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, itu kayak kita lagi memberi suara atau voting untuk tipe orang yang kita inginkan. Voting, maksudnya? Gini, misalnya Anda ingin jadi orang yang rajin olahraga. Sekali Anda paksain diri ke gym, walau cuma sebentar, dan belum bikin badan atletis, itu Anda udah kasih satu suara untuk identitas orang yang rajin olahraga. Oh, oke. Jadi setiap aksi kecil itu kayak bukti gitu ya? Iya, bukti kecil untuk diri sendiri. Menulis satu paragraf setiap hari, itu satu suara untuk saya adalah seorang penulis. Baca satu halaman buku, itu suara untuk saya adalah pembelajar. Nah, tindakan-tindakan kecil ini sering kita remehkan. Padahal ini yang ngebangun keyakinan baru pelan-pelan. Jadi bukan intensitasnya yang penting di awal, tapi konsistensinya ngasih suara itu ya? Tepat sekali. Jumlah suara atau konsistensi itu yang akhirnya membentuk identitas baru kita. Lebih baik olahraga 15 menit setiap hari daripada 2 jam tapi cuma sebulan sekali. Konsistensi mengalahkan intensitas dalam membentuk identitas. Wah, ini powerful banget konsepnya. Oke, kita udah paham soal sistem dan identitas. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara praktisnya nih? Gimana kita bisa bangun sistem yang efektif dan ngedukung identitas yang kita mau ini? Nah, disinilah 4 hukum perubahan perilaku dari James Clear ini jadi kayak toolkit praktisnya. Ini berlaku untuk membangun kebiasaan baik maupun menghilangkan kebiasaan buruk. 4 hukum ya? Oke, kita bahas satu-satu. Hukum pertama apa? Hukum pertama, menjadikannya terlihat, make it obvious. Intinya, pemicu kebiasaan baik itu harus jelas, gampang dilihat di lingkungan kita. Contohnya di mana tuh, biar terlihat? Misalnya, Anda pengen lebih sering minum air putih. Ya jangan simpan gelasnya di dalam lemari. Taruh botol minum besar di atas meja kerja Anda, yang selalu kelihatan. Pengen baca buku sebelum tidur? Jangan simpan bukunya di rak, tapi taruh aja di atas bantal. Bikin pemicunya nggak mungkin kelewat. Oh, jadi kita mendesain lingkungan supaya mengingatkan kita gitu ya? Betul. Sebaliknya, kalau mau menghilangkan kebiasaan buruk, ya hukum kebalikannya. Menjadikannya tak terlihat, make it invisible. Sembunyikan pemicunya. Kalau Anda gampang tergoda main HP pas lagi kerja, ya jauhkan HP-nya. Masukin laci, taruh di ruangan lain, bikin pemicunya susah diakses atau nggak kelihatan. Oke, simple tapi masuk akal banget. Hukum kedua apa? Hukum kedua, menjadikannya menarik, make it attractive. Kebiasaan itu harus punya daya tarik, biar kita termotivasi melakukannya. Nah, ini kadang susah. Banyak kebiasaan baik itu kan rasanya nggak menarik ya, kayak olahraga atau makan sayur gitu. Gimana caranya bikin menarik? Ada beberapa cara. Salah satu tekniknya namanya temptation bundling atau menggabungkan godaan. Caranya, kita pasangin kebiasaan yang perlu kita lakukan, tapi mungkin kurang menarik, dengan sesuatu yang ingin kita lakukan yang menarik. Contohnya? Misal, Anda suka banget nonton serial Netflix, tapi perlu lebih banyak gerak. Anda bisa buat aturan. Saya hanya boleh nonton Netflix kalau lagi pakai treadmill atau sepeda statis. Jadi aktivitas yang Anda suka, nonton, jadi hadiah karena melakukan kebiasaan yang perlu, olahraga. Wah, cerdik juga ya. Jadi dikaitkan gitu. Ada cara lain? Lingkungan sosial juga penting banget. Bergabunglah dengan komunitas atau kelompok di mana kebiasaan baik yang Anda inginkan itu adalah norma. Kalau semua teman Anda rajin lari pagi, Anda cenderung akan ikut termotivasi kan? Kita cenderung meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Bener banget. Pengaruh teman itu kuat ya. Terus kebalikannya untuk kebiasaan buruk? Kebalikannya, menjadikannya tak menarik, make it unattractive. Caranya, fokus pada kerugian atau konsekuensi negatif dari kebiasaan buruk itu. Kalau mau berhenti merokok, terus ingatkan diri soal dampak buruknya ke paru-paru, ke dompet, ke keluarga. Bikin asosiasinya jadi negatif. Oke, catat. Hukum ketiga sekarang. Hukum ketiga, menjadikannya mudah, make it easy.
Ini penting banget karena otak kita itu cenderung milih jalan yang paling gampang, yang paling sedikit butuh usaha. Nah, ini sering jadi alasan kita nunda-nunda kan? Rasanya kok berat banget mau mulai? Ada tips spesifik biar jadi mudah? Ada. Kuncinya di sini adalah aturan 2 menit, 2-minute rule. Sederhanakan kebiasaan baru Anda sampai jadi versi mini yang bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 2 menit. 2 menit? Sesingkat itu? Iya. Misalnya, target Anda baca buku tiap malam. Ubah jadi baca 1 halaman. Target olahraga 30 menit tiap hari. Ubah jadi pakai sepatu olahraga dan keluar rumah. Target belajar bahasa Spanyol sejam. Ubah jadi buka aplikasi Duolingo dan kerjakan 1 soal. Tujuannya apa dibuat sesimpel itu? Tujuannya adalah menguasai seni memulai. Yang paling susah dari kebiasaan baru itu seringkali cuma memulainya. Kalau udah bisa mulai, sekecil apapun, momentumnya akan terbangun. Nanti setelah baca 1 halaman, bisa jadi keterusan baca 1 bab. Setelah pakai sepatu olahraga, bisa jadi lanjut jalan 10 menit. Fokus di langkah pertamanya dulu. Wah, saya suka banget ini aturan 2 menit. Kayaknya bisa langsung dicoba. Kebalikannya gimana? Bikin kebiasaan buruk jadi sulit. Kebalikannya, menjadikannya sulit, make it difficult. Tambahkan gesekan atau hambatan sebanyak mungkin antara Anda dan kebiasaan buruk itu. Bikin jadi repot kalau mau melakukannya. Contohnya? Kalau mau ngurangi nonton TV, ya setiap selesai nonton, cabut kabelnya, simpan remote-nya di laci kamar lain. Jadi pas mau nonton lagi, butuh usaha ekstra buat nyolok kabel dan ambil remote. Kalau mau ngurangi jajan online, hapus aplikasi marketplace dari HP atau keluar dari akun setiap selesai belanja. Bikin jadi nggak praktis. Oke. Makin banyak langkah, makin males ya jadinya. Sip. Terakhir nih, hukum keempat. Hukum keempat, menjadikannya memuaskan. Make it satisfying. Otak kita itu akan mengulangi perilaku yang memberikan rasa puas atau hadiah. Nah, ini tantangannya. Banyak kebiasaan baik itu kan hasilnya jangka panjang ya. Kayak nabung, olahraga, belajar. Rasa puasnya nggak langsung kerasa hari itu juga. Gimana dong? Betul sekali. Otak kita itu biasanya ke kepuasan instan. Jadi kita perlu sedikit merekayasa kepuasan biar langsung terasa setelah melakukan kebiasaan baik. Caranya gimana tuh merekayasa kepuasan? Cara yang paling populer dan efektif adalah pakai pelacak kebiasaan atau habit tracker. Bisa pakai kalender, buku catatan, atau aplikasi. Setiap kali Anda berhasil melakukan kebiasaan baik, misalnya meditasi 5 menit, langsung kasih tanda centang di pelacak Anda. Cuma nyentang gitu aja? Ngefek? Ngefek banget. Melihat deretan tanda centang itu memberikan kepuasan visual yang langsung, rasanya kayak menang. Itu memperkuat perilaku positif tadi. Anda jadi nggak mau memutus rantai centang itu. Ini semacam hadiah instan yang sederhana. Oh iya ya? Ada rasa pencapaian gitu ya? Oke. Terus kebalikannya, bikin kebiasaan buruk jadi nggak memuaskan. Kebalikannya, menjadikannya tak memuaskan, make it unsatisfying. Caranya adalah dengan membuat ada konsekuensi negatif yang segera dirasakan jika Anda melakukan kebiasaan buruk itu. Konsekuensi negatif? Kayak gimana? Misalnya, cari teman sebagai accountability partner. Janjian sama teman, kalau Anda sampai merokok lagi hari itu, Anda harus traktir dia makan siang. Atau bikin kontrak kebiasaan dengan diri sendiri atau orang lain. Kalau melanggar harus bayar denda ke badan amal misalnya. Rasa sakit karena kehilangan uang atau malu sama teman, itu bisa jadi pencegah yang efektif. Konsekuensinya harus segera dan terasa. Oke, jadi 4 hukum ini terlihat, menarik, mudah, memuaskan. Ini kayak resepnya ya untuk membangun sistem kebiasaan yang kuat? Iya, ini kerangka kerja yang sangat praktis. Bisa dipakai untuk membangun kebiasaan baik, dan dengan membaliknya, bisa dipakai untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Kita jadi kayak arsitek yang aktif merancang kebiasaan kita sendiri. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, kesuksesan besar, perubahan jangka panjang, itu ternyata bukan soal lompatan raksasa atau motivasi yang meledak-ledak sesaat ya. Bukan sama sekali. Tapi lebih ke tumpukan dari keputusan-keputusan super kecil, kebiasaan-kebiasaan atomik yang kita lakukan secara konsisten hari demi hari. Dan sekarang Anda punya peta jalannya nih, kerangka berpikir dan alat praktisnya dari Atomic Habits. Tinggal dipraktikan aja ya. Betul. Nah, sebagai penutup, mungkin panggilan aksinya bisa sederhana aja. Coba deh Anda pikirkan sekarang, pilih satu kebiasaan atomik aja yang ingin Anda mulai. Sesuatu yang kecil banget. Yang gampang banget dimulainya ya. Iya, terus pakai aturan 2 menit tadi. Coba mulai lakukan versi 2 menitnya hari ini juga.
Nggak usah terlalu pusing mikirin hasil akhirnya bakal gimana. Fokus di prosesnya aja dulu ya. Fokus aja untuk ngasih satu suara untuk identitas baru yang Anda inginkan tadi. Lakukan hari ini. Besok coba ulangi lagi. Itu aja dulu. Dan mungkin satu hal terakhir untuk jadi bahan renungan buat Anda di rumah, setiap pilihan kecil yang Anda buat hari ini, entah itu melakukan satu kebiasaan baik, sekecil apapun, atau mungkin tergelincir lagi ke kebiasaan lama, itu sebenarnya adalah sebuah suara. Sebuah suara ya? Sebuah suara yang sedang ikut membentuk sedikit demi sedikit diri Anda di masa depan. Pertanyaannya sekarang, kira-kira bagaimana satu suara kecil yang Anda pilih hari ini akan bergema dan menjadi bagian dari simfoni identitas Anda setahun dari sekarang? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih banyak ya untuk pembahasannya yang mendalam hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat pendengar semua.